Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Windarto Channel. Salam Rahayu, Sugeng Siang, sahabat Kumania di Nusantara. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, selamat santai dan rileks bagi yang sudah santai ataupun sudah rileks, dalam arti sudah istirahat dalam tahapan bekerja. Di sini Windarto Channel akan berbagi atau melanjutkan kemarin terkait masalah fase tahapan penggacoran. Tetapi di sini Windarto Channel sebelum melanjutkan mengingatkan jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait masalah burung perkutut dalam tahapan demi tahapan untuk penggacoran. Yang pertama adalah dari bentuk pakan. Tapi sebelum saya membahas dalam bentuk pakan, saya mengingatkan kembali burung perkutut itu sudah jinak setidaknya mencapai 70%. Bagaimana cara menilai burung perkutut itu sudah mencapai 70%? Yaitu burung itu bila mana melihat kita sudah tidak terlalu stres atau tidak gerabakan atau tidak gesit. Tetapi saat disangkar itu kita ambil, burung itu sudah tidak mau gerabak. Dia cukup tenang dalam posisi dia sebelum kita mendekat. Itu pun kalau burung perkutut kita turunin sangkar, kita deketin ke kita lagi santai, dia tetap posisi seperti itu. Ataupun ya gerak tetapi tidak ngegelabak. Itu menurut pandangan Windarto Channel itu sudah mencapai 70%. Intinya sudah selaras dengan kita. Tahapan 70% itu mencapai ke 100%, yang 30% adalah tahapan untuk penggacoran lur. Penggacoran itu memang tidak semudah apa yang kita pikirkan atau apa yang kita mau. Dari pakan terutama, yaitu satu, pertama pakan kita perlu memperhatikan apa yang paling disuka dari burung perkutut itu sendiri. Karena dalam tahapan penggacoran itu tidak bisa disamaratakan dari perkutut satu ke yang lain. Ingat lur, tidak bisa disamaratakan dari bentuk pakan dari perkutut satu ke yang lain. Itu untuk masalah pakan. Misalkan gimana? Burung perkutut itu sukanya misalkan makan millet. Nah, berilah millet itu, diberi porsi itu 1:2 daripada yang lain. Misalkan mau dicampur dengan beras merah, ketan hitam ataupun yang lain, berilah porsi itu yang paling banyak, yaitu 1:2. Tujuannya apa? Biar dia ngerasa nyaman, dia lapar makan, lapar makan, lapar makan, di situ tetap tersaji pakannya tersebut. Yang kedua, dari tahapan bentuk pakan itu, tahapan kedua yaitu masalah tempat atau sangkar. Nah, jangan salah lur, yang namanya sangkar burung perkutut itu juga kadang mempengaruhi dari faktor mempercepat penggacoran. Contoh, yang namanya sangkar burung perkutut itu ada dua, yaitu gubah dan non gubah atau sangkar untuk jemur. Itu juga mempengaruhi dari fase mempercepat penggacoran. Kalau misalkan burung perkutut temen Kumania Nusantara atau sahabat Windarto Channel itu burung perkutut dominan lebih suka menggunakan gubah, ya kita harus memakai gubah. Kalau tidak, ya kita nggak usah diberi gubah. Selanjutnya, dari fase yang tadi saya sampaikan di depan, kita melakukan yaitu tempat. Kita harus menentukan tempat di mana dia harus dipindah, di dalam atau di luar, itu di mana posisinya kita atur dulu. Itu tempat pun itu mempengaruhi untuk penggacoran itu sedulur. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Nah, kita menentukan tempat di dalam dulu. Di dalam arti dalam rumah ataupun dalam tempat yang sudah disediakan oleh sedulur Kumania bila mana memang ada tempatnya. Tapi kalau secara Windarto Channel itu memang di rumah, cuman jaraknya paling setengah meter, 30 meter gitu lur. Kita harus menentukan tempatnya dulu. Sehabis kita menentukan tempat untuk menetapkan dia naruh sangkarnya itu di mana, entah itu di dalam atau di luar terasan. Di situ kita ingat, begitu dari fase penjinakan masuk ke fase penggacoran, terus proses pemberian obat, pemberian pakan sudah komplit, pembersihan sangkar sudah bersih, oke. Pemberian tempat sudah oke. Ingat lur, tempatnya jangan pindah-pindah dulu di situ.
Terus jangan dipindah-pindah, keluarin masuk keluar masuk itu selama 1 minggu lur. Ingat, selama 1 minggu burung itu diamin di situ. Yang penting pakan ada, air minum ada. Sehabis itu baru kita uji ke luar. Di keluaran, di luar, di terasan atau di pinggir-pinggir rumah, itu jarak dari perkutut kita, perkutut yang dalam tahapan untuk penggacoran itu, sebisa mungkin dijejerin dengan burung perkutut kita yang sudah gacor dor. Posisinya dia harus di tengah. Kalau memang ada burung perkutut yang sudah jinak itu ada 2 ataupun 3. Fungsinya apa? Untuk mengajari burung perkutut itu punya mental untuk bertarung atau mental factor itu lur. Mas, itu berapa lama prosesnya? Selama mungkin, selama burung itu belum mau ngegas untuk bunyi, proses yang di luar teras itu seperti itu terus. Nanti lambat hari sampean Kang Mas Bro pasti akan melihat ternyata burung itu sudah mulai ajaran bunyi gitu. Sehabis diapit burung perkutut yang dua sama gacor, terus kita taruhlah sama udah sore hari, kita pertama kali yang dimasukkan itu adalah burung perkutut yang di fase itu, fase yang masih belajar untuk gacor gitu lor. Sehabis dalam rumah burung perkutut dibersihkan, sangkanya dibersihkan, tempat airnya dibersihkan, pakan selalu dicek kontrol ada atau tidak itu lor. Itu kalau menurut pengalaman Windato Channel. Lanjut, sehabis tempat dan istilahnya menetapkan di dalam atau di luar untuk burung itu sendiri, kita ke obat. Nah, dimana obat harus memberikan obat itu, bagaimana caranya? Pertama, burung perkutut kita pegang, kita semprot, ya kan? Kita semprot. Sehabis kita semprot, baru kita beri ekstra puding, yaitu jamu yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Itu untuk masalah terkait masalah jamu. Sehabis pemberian jamu itu diberikan di waktu sore jam 5 atau jam 6. Itu untuk masalah jamunya. Itu rutin selama itu kesukaan. Misalkan dari tahapan awal menjelang pertama dari sampai 2 minggu boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu boleh. Tapi semakin hari lambat hari semakin mundur waktu, 2 minggu sekali atau seminggu sekali, selama burung perkutut itu kepantau ke kita itu anggungannya atau manggungnya masih ragu-ragu atau masih setengah-setengah gitu lor. Itu terkait masalah jamunya, semaksimal mungkin itu jamu diberikan. Itu kalau menurut Windarto. Habis jamu, fase lanjutannya itu posisi tempat. Saya ingatkan kembali tadi depan, pokoknya burung jangan dipindah-pindah dulu selama 10 hari atau seminggu, masih standby di dalam rumah itu agar dia bisa beradaptasi yang ada di dalam dulu. Sehabis fase sangkar, kita pindah keluar masuk, kita akan menjelang sore nih, memberikan jamu jam 5 atau jam 6 sore. Yang penting posisi burung itu sudah rileks, sudah bersih, sudah sehat. Ingat lor, di malam hari jam 9 atau jam 10 kita berikan masteran. Kalau memang burung-burung perkutut kita kalau malam tidak mau bunyi atau jarang bunyi, terus kita beri masteran pakai suara burung perkutut. Itu selama 15 menit saja, jangan terlalu lama. Diberi masteran burung perkutut lokal. Tapi ingat, carilah masteran suaranya yang kecil, suara burung perkutut itu yang kecil, atau burung perkutut suara betina. Gitu lur, intinya di situ. Carikan suara burung perkutut yang terkecil, suaranya di konten-konten kreator YouTuber yang lain. Sehabis diberikan masteran di malam hari, kita santai sambil duduk sambil rileks, kita ngedengerin barangkali itu nanti burung mau bunyi atau tidak. Banyakan sih tidak mau bunyi, tetapi besok paginya kita keluarin. Besok paginya belum bunyi, cuma duduk terus seperti itu, terus berturut-turut sampai menemukan 2 bulan atau 3 bulan, baru itu burung pasti akan mau bunyi dalam arti lebih, radiusnya lebih panjang, bisa sampai 5 menit. Nanti Windato Channel akan sampaikan di konten-konten berikutnya. Tujuannya biar tidak kehabisan cara saya membuat konten itu, secara jujurnya kan seperti itu loh. Dan biar tidak bosan yang mengunjungi Windato Channel terlalu panjang radius videonya, nanti yang ada malah tambah bingung, jadi tidak masuk, akhirnya dipraktekkan oleh sahabat sedulur Windato Channel
malah jadi acak-acakan, burungnya tambah stres, bukan tambah manggung gitu lur. Demikian terkait masalah untuk rawatan demi rawatan di Winata Channel, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat mania berada. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait burung perkutut di Winata Channel. Winata Channel mengucapkan Sugeng Rahayu, salam istirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.